tugas juri itu adalah menyelamatkan. Jadi supaya KPK 2019 itu menyebutkan begini, Bapak Ibu tinggal terima bersih, kami yang proses. Apa dealnya? Dealnya dua. Tidak ada di negeri ini yang sifatnya hanya tadi kan lo bilang ini geng. Jadi geng A lawan geng B. Nah, ini terjadi suatu pertarungan siapa yang kuat. Tokoh yang juga bisa dibilang legend di KPK, yaitu Bapak Ustadz Abdullah Hamawa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi kalau lihat beliau ini, kita ingat ketika KPK masa jaya-jayanya Ustadz ya? Ketika masih dicintai umat dan rakyat. Masih banyak orang siap ke KPK untuk membela KPK gitu. Kalau sekarang malah orang pada gunting rambut di KPK. Maksud saya, bersihkan KPK dari kotoran. Nah, yang unik kita hari ini KPK di akhir tahun nanti tanggal 29 itu berumur 19 tahun. Di hari korupsi dunia ini kita juga dapat kado yang pahit barangkali. Kalau saya boleh mengutip perkataan mantan komisioner Pak Samad, ini KPK paling bobrok semasa KPK pernah ada. Minimalnya ada 3 kasus ya Firly yang lagi bergulir. Dulu ada LP Lili Pantauli yang kemudian juga kena kasus tapi kemudian bebas, lolos lah gitu. Yang ketiga juga terkait dengan masalah oknum pegawai KPK yang terlibat tindak pidana barangkali dan pelecehan seksual. Nah, kita gimana melihatnya, Pak Abdullah? Jadi kalau istilah saya diwawancara oleh salah satu TV, saya katakan Firly itu adalah ketua KPK yang paling brengsek. Paling brengsek. Kenapa? Karena kesalahannya di lapangan itu berjibun banyak. Ketika beliau jadi deputi penindakan sudah kena sanksi berat. Cuma waktu itu di KPK itu SOP-nya yang menentukan seseorang itu bersalah atau tidak menjadi sekuriti. Tapi sekuturnya ada pimpinan. Sebelum pimpinan mendapatkan SK, dia ditarik oleh instansinya. Seleksi pimpinan KPK boleh lolos di pansel sampai ke DPR. Pimpinan KPK resmi kirim surat ke Istana dan ke Senayan bahwa orang bermasalah. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia. Bulat suara Komisi 3 memilih Firly sebagai ketua KPK. Saya ditanya wartawan kenapa bisa begitu Pak? Pernah saya katakan karena Firly itu mantan deputi penindakan. Jadi dia tahu kasus-kasus mereka yang ada di pansel. Jadi punya kartu truf. Tapi memang penguasa waktu itu menggunakan Firly sebagai atau pengamat. So kalau Anda ingat tahun berapa itu saya lupa 2017 atau 18 ada kasus Buku merah, iya. Yang videonya beredar Yang ada yang Tito itu. ya, yaitu melibatkan Tito sebagai Kapolda dan kemudian gubernurnya adalah Jokowi. Sehingga dengan begitu maka kita lihat bahwa tugas juri itu adalah menyelamatkan. Sehingga dengan begitu maka ketika Harun Masiku itu lolos, kemudian tidak diproses karena dia melibatkan partai besar, partai penguasa waktu itu. Nah, sehingga akhirnya seperti sekarang Firly itu. Tapi kita harus tahu bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa dan kemudian dalam hari anti korupsi hari ini secara internasional itu belum menetapkan sebagai korupsi itu kejahatan luar biasa karena pertama ia bersifat transnasional. Jadi tidak terjadi satu instansi saja, tidak terjadi satu negara saja, tapi seluruh dunia. Kita ingat beberapa tahun yang lalu Panama Papers pernah memberitakan sekian orang Indonesia yang punya dana di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di Singapura, dan seterusnya. Yang kedua, pembuktiannya sulit sekali korupsi itu. Kalau pidana umum seperti Jenderal Sambo, Maju Daniel sudah dikubur, digali untuk sedikit. Tapi kalau korupsi susah dilacak. Meskipun ada PPATK, justru karena ada PPATK itulah bisa kemudian. Jadi kalau Anda menggunakan HP Anda atau laptop Anda transfer 5M, 2M, 1M,
Jadi justru PPATK malah PPATK kemudian untuk melacak itu. untuk melacak kan. Melacak itu. Berarti kan makin mudah terlacak harusnya korupsi. Terlacak. Tapi kemudian orang Indonesia itu super pandai. Oh pandai. Wah, ada yang pandai apa nih Pak? Pandai kan. Itu sampai kemudian kalau bicara tentang korupsi Indonesia itu saya kasihan sama malaikat. Kasihan sama malaikat. Waduh bahaya nih. Ketika seseorang mau haji, mau umroh, mau bangun pesantren, mau apa segala macam, malaikat terakhir langsung catat. Ditegur oleh malaikat, jangan catat. Loh ini orang bangun mau haji, mau bangun pesantren langsung. Iya, tapi uang yang dipakai uang korupsi. Jadi uang korupsi dipakai buat cuci dosa gitu ya. Jadi itu berarti malaikat karena hebatnya orang Indonesia. Nah, jadi oleh karena itu maka pembuktiannya sudah sekali. Ada kisah seorang anggota DPR, saya lupa tahun berapa, 2008 atau 2009, ditetapkan tersangka oleh KPK. Nah dia kemudian datang ke Ratu Plaza sore hari di Jenderal Sudirman itu Ratu Plaza dengan anak istrinya. Dia ambil uang di money changer. Dia beritahu kepada pelanggannya itu bahwa jangan lewat aparat keras. Bisa ketahuan. Jadi Tunai ya. kita tahu money changer itu kan tempat tukar uang, bukan. Tapi diserahkan ke situ. Jadi datang ke sana, dia ambil itu uang, masuk ke dalam tas kresek. Oh Kalau tas presiden kan bisa dirampok sama orang. iya. Kresek kan. Tok resek kayaknya nggak ada isinya, biasa-biasa aja. Begitu mau naik mobilnya, teman-teman KPK apa? Silakan untuk ke KPK jadi ada istri bos itu. Nah, jadi itu apa namanya? Semua cara dilakukan sehingga akhirnya mereka punya kesimpulan bahwa kalau begitu dia ada bilang harus kita kerjain ini KPK. Oke, nah mungkin tahan dulu Ustaz. Jadi tadi sampaikan Firly ini ketua paling brengsek. Nah, yang kedua adalah ini sebenarnya udah lama nih kasusnya dan sekarang naik. Nah, kita juga akan tanya ke Pemret kita dan Redpel. Sabili termasuk media yang kemudian ingin hadir dalam memberikan solusi. Apa serawan itu kondisi kita terhadap korupsi? Mungkin Pak Ustadz Zainal dulu. Iya, sebenarnya kalau yang baru sampaikan itu bukan cerita aneh. Indonesia ini puluhan tahun dalam periode penjajahan Belanda, VOC itu yang namanya suap, gratifikasi itu begitulah. Upeti dulu ya. Nah, namanya upeti. Jadi dulu para bangsawan tuh, para raja, tokoh-tokoh itu besar bukan karena rakyatnya makmur, hebat bukan karena rakyatnya sejahtera, tapi hebat karena dia itu bisa memperluas, dan itu adalah dari upeti. Transaksi. Misalnya, VOC ingin menguasai perdagangan suatu wilayah, deal sama penguasa sekian gulden, selesai. Ya. Jadi memang dari dulu begitu. Makanya nanti kalau kita bicara kan disebut bahwa korupsi ini adalah budaya. Ya. Ini tidak bisa selesai hanya dengan KPK, tapi harus sistemik. Ya. Nah sekarang kita sudah buktikan KPK sudah berhasil dibangun bagus. Begitu ada intervensi selesai. Ya, bahkan kan tadi Persi Bang Dura mengatakan kok bisa ya orang di KPK justru terlibat korupsi, kan aneh. Bahkan yang tertinggi. Nah, itu tinggi. Jadi sebenarnya gini, kita harus tarik kepada aspek sosio budaya kita, bahwa sepanjang kita menganggap itu adalah hal yang biasa, maka ya sulit, kecuali bangun sistem baru, ya di mana ditegakkan atau dengan sangat keras, dan itu mesti dimulai dari paling atas. Ini masalah kita, hukum itu berlaku bagian di bawah, kalau di atas kan cincai. Oke, jadi hukum Sama-sama lah ya. tumpul Kalau bahasa orang dulu zaman kita naik metro mini, sesama koruptor, sesama jahat, jangan saling sikat menyikat. saling mendahului. Tidak ada saling mendahului. Ya ini dia sekarang terjadi. Nah, oke, tadi berarti kan ada persepsi yang biasa-biasa saja. Mungkin persepsi ini bagi para pejabat gitu ya. Kalau rakyat biasa menanyakan justru malah makin muak gitu ya. Nah, kalau Pak Hilal, Redpel, tadi Pak Hilal juga dulu di sosiologi Pak ya. Di sosiologi. Nah, budaya kita itu kan sebenarnya secara turun-temurun memang budaya upeti ya. Bisa kita ya mungkin secara umum lah. Dan mungkin udah ada pembiaran dan kebiasaan gitu ya. Nah, sebegitukah tadi kan Ustadz Zainal juga sampaikan ya kita udah punya budaya. Mungkin gimana pendapatnya? Ya budayanya memang udah kita sadari semua ya. Upeti dari penguasa kepada instansi yang di atasnya kan udah lazim dari masa kerajaan. Bahkan upeti dari santri kepada kiai juga lazim dilakukan.
kita belum bicara nih soal halal haramnya ya, mana yang disebut kemudian hadiah dan hadiah kan memang boleh itu kan. Tapi kemudian ada mekanisme di masyarakat kita itu untuk memberi penghormatan dalam bentuk materi. Bahkan kalau kita lihat dari sisi budaya, kalau lebaran itu bagaimana kita membiasakan anak-anak kita dengan memberikan uang. Ini ada catatan-catatan kecil soal itu. Nah, terkait dengan KPK hari ini yang tadi ketuanya dianggap brengsek segala macam, kita perlu bertanya, kayak sabili media ya, bukan alat hukum gitu. Kita cuma perlu bertanya secara kritis. Kalau ketuanya itu sebut saja Firly, namanya memang Firly kan. Firly itu dalam wajah hukum kita, dia itu jerawat, sekedar jerawat yang nempel di wajah hukum. Ataukah dia itu menjadi sebuah pertanda adanya kanker yang lebih ganas dan kronis, yang kemudian akar kanker itu telah menjalar di sekujur tubuh, di otak kita bahkan di hati kita gitu. Sehingga saya lihat, kenapa saya bertanya begitu, ini perlakuan Firly agak berbeda kan. Sudah dipanggil Bareskrim dan kemudian tersangka 2 kali, tapi belum pernah dipakai baju khas tahanan itu. Oh iya. Pada saat yang sama orang yang berseteru dengan dia, SJL, terkait dengan urusan dia ini kan sudah langsung itu. Ini kenapa? Ini pertanyaan penting sehingga patut kita menelisik lebih ke dalam. Firly itu aktor atau manifestasi dari kanker yang sungguh kronis itu, atau sekedar jerawat. Kalau jerawat pencet betadin selesai, wajah pulih kembali dalam beberapa saat. Memang ada darah yang mengucur tapi nggak lama itu. Tapi kenapa ini kok kesannya dielus-elus ini? Karena saya khawatir ini kalau diamputasi, kanker yang lain bisa Semuanya kena itu, dan kemudian bola tubuh kita. Ini persoalan yang kita hadapi hari ini. Yang kedua, selain budaya, ini juga persoalan menurut saya akarnya politik sih. Kan perubahan-perubahan itu kan kelihatan ya, dari perubahan undang-undang KPK dan lain sebagainya, mengganti orang-orang yang dianggap masyarakat kredibel, bahkan ada yang kemudian dikriminalisasi segala macam. Itu kan indikator-indikator bahwa KPK dalam kanggangan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Ini yang juga nanti barangkali Bang Dula bisa lihat itu. KPK ini produk politik. Dia lahir dari konsensus politik ya, dia rancangan undang-undangnya dibikin oleh teman-teman dari kalangan politisi kan, dan kemudian disahkan oleh kekuasaan juga. KPK 2002 masih ideal, membawa semangat reformasi, tetapi KPK setelah 2018 kayaknya ada persoalan-persoalan yang serius. Ini bukan KPK yang dahulu, ini KPK yang baru. Saya kira kita perlu melihatnya ke arah sana. Jadi ada juga intervensi politik dan kekuasaan. Berkaitan tadi juga Pak Abdullah mengutip bahwa ada campur tangan penguasa di sini. Saya boleh mengutip perkataan Firly ketika diwawancara di 1 Desember kemarin. Dia katakan bahwa 2 kali dia bilang, saya akan tegak lurus melawan para koruptor, atau bahasa dia, ini saya sedang dilawan oleh koruptor is comeback. Dan dia bilang, kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Cuman dia nggak bilang SJL nih Pak Abdullah. Jadi apakah emang tadi feel-nya doang nih yang brengsek, busuk, atau sebenarnya nih ya dia saling tahu lah, sama-sama busuk, jadi saling menjaga, saling mengorbankan. Kebrengsekan yang kita sepakati bersama, jangan-jangan gitu. Jadi berjamaah gitu ya, berjamaah gitu. Itu punya beberapa kekuatan. Dua kekuatan gay. Ketiga kekuatan senjata. Jadi kalau dia diganggu 1, 2 atau 3-tiganya duit, geng, senjata. Okay. Nah, kasus Antasari itu membuktikan. Terakhir senjata membunuh Nazarudin. Novel itu sebenarnya juga mau dibunuh. Baswedan, yang disiram keras ya. Tapi karena waktu di pengadilan Antasari itu terbukti bahwa ada 2 grup yang eksekutor. Jadi yang mana sebenarnya? Nah, tapi kan kemudian bisa diketahui bahwa peluru itu berasal dari mana, seperti itu. Sehingga ketika mau diulangi lagi seperti kasus Novel ke Nazarudin, itu mereka obah. Kemudian taktiknya adalah air keras. Jadi membutakan dia seperti itu. Jadi duit, kita tahu bahwa hasil survei KPK 2019 dari 575 anggota DPR yang sekarang itu hampir 50%, 45, sekian itu adalah pengusaha. Karena pengusaha maka orientasinya adalah orientasi bisnis.
Sisanya itu kurang lebih 10% yang murni, sisanya itu dibiayai oleh oligarki. Hasil survei KPK 2019 itu menyebutkan begini, Bapak Ibu tinggal terima bersih, kami yang proses. Apa dealnya? Dealnya dua, proyek dan undang-undang. Nah, oleh karena itu maka begitu setelah selesai pemilu Pilpres 2019, maka proyek dari Aceh sampai Papua Barat itu tidak ada digunakan sistem lelang. Ketentuan pengadaan barang dan jasa, proyek yang di atas 250 juta harus dilelang. Semua itu dengan kepres. Dan itu melanggar ketentuan. Kenapa? Itu dealnya. Apa itu? Sehingga demikian maka kemudian konglomerat 9 negara oligarki yang melakukan itu. Yang kedua, undang-undang. Kita lihat undang-undang COVID-19, undang-undang KPK, undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang KUHP, undang-undang Kesehatan. Itu simsalabim cepat. Karena itu memang deal. Coba kita perhatikan sejak masa di KPK sampai di KPK sudah memperjuangkan untuk undang-undang perampasan aset. Ya, itu sudah lama. Nggak selesai. Ini Pak, kalau bicara undang-undang kan pabriknya di DPR. Ini pisau Bang Dullah sedang mengarah ke sana. Iya, jadi DPR ini wakil oligarki begitu atau wakil rakyat. Kan tadi saya sudah katakan hampir 50% anggota DPR sekarang itu pengusaha. Jadi kalau mereka mengesahkan undang-undang perampasan aset, itu sama saja dengan harta mereka diserahkan kepada negara. Kan harta mereka itu coba ada pimpinan yang punya pesawat jet pribadi. Pesawat jet pribadi. Kemudian mobil nggak usah dihitung lah dan segala macam. Kita tahu berapa gaji mereka. Saya 4 tahun jadi wakil ketua KPKP, jadi saya tahu berapa gaji. Eselon 2, eselon 3, saya tahu. Jadi bagaimana bisa punya pesawat pribadi seperti seorang anggota legislatif seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kita lihat akhirnya kondisi seperti hari ini. Nah, jadi oligarki punya kepentingan. Itu bagaimana agar supaya memberangus KPK. Nah, itulah yang tadi saya katakan bahwa Firly menjadi alat, ya bisa saja seperti kata Ustaz Hilal tadi bahwa itu jerawat. Tapi di dalam teori pembedahan atau teori kedokteran, untuk menyelamatkan nyawa, maka kalau harus amputasi untuk menyelamatkan nyawa. Nah, kalau kita perhatikan hadis yang populer, kata Rasulullah, pemilik onta yang tidak diikat ontanya, jika dicuri, maka pencuri tidak dihudud, tapi ditazir. Kita tahu dalam Al-Maidah 38, laki-laki perempuan, laki-laki muslim, perempuan muslim, kalau mencuri potong tangan. Kasus ini Nabi tidak suruh dipotong tangannya, tapi tazir. Tazir putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu belum tentu berniat mencuri. Dari rumah mungkin belum sarapan, kemudian di jalan, lihat ada onta leluasa, kemudian dicuri. Dari hadis itulah lahir teori pemberantasan korupsi, bahwa korupsi itu penyebabnya ada niat dan kesempatan. Dari hadis itu. Jadi niat itu hanya individu. Melalui pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan adalah sistem yang diterapkan di rumah, di masyarakat, pemerintah. Oleh karena itu dalam buku saya katakan, persoalan yang sederhana sekali kalau kita masalahkan seperti kata Pak Hilal tadi itu. Memperbaiki pendidikan nasional, kemudian memperbaiki sistem. Sistem itu ya reformasi. Oke, sekarang dengan situasi kayak begini, Bang. Ini kan kita sudah memilih jalan demokrasi, ya toh, sebagai pilihan dengan pemilu dan terus. Nah, kalau begitu ceritanya kan berarti pemilu cuma kosmetik, Pak. Pemilu itu kosmetik untuk menyesuaikan diri dengan aturan main. Sementara substansinya, value-nya ada ya tadi itu tadi ya sudah didesain, sudah dirubah. Dan sebetulnya kayak KPK. Ya mungkin KPK akan bisa powerful. KPK yang ngangkat DPR kan, dipilih oleh DPR toh. Pansel memilih, DPR yang memutuskan. CAC. Nah, DPR itu adalah politisi. Politisi itu adalah pertemuan politis. Jadi kalau sekarang PKPK kayak begini menurut saya memang salah bikinnya, Bang. Harusnya bukan DPR yang memilih KPK itu. Nah, itu lembaga lainnya. Dan faktanya kan bahwa kemarin saya mengutip perkataan Pansel U3 Garnasi bahwa kenapa muncul Firly, dan ini kan Firly ini yang paling aklamasi Firly. Dan setelah dicek nyata secara integritas terbukti berintegritas menurut tes Pansel, bahkan tes kejiwaan dan lain-lain. Jadi ya nggak ada masalah dalam. Ya berarti Pansel bersalah. Karena dia waktu deputi penindakan, saya sendiri saksi hidup.
saya dipanggil oleh pengawas internal KPK diundang sebagai ahli untuk dimintai keterangan apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik KPK atau tidak. Saya datang, sebelum dia juga pertanyaan ditayangkan video singkat, 2 video singkat. Saya lihat, saya bahwa ini bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Kata pegawai itu, kenapa Pak? Undang-Undang KPK pasal 36 Undang-Undang KPK menetapkan bahwa KPK baik pimpinan maupun pegawai tidak boleh bertemu langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi dan keluarga. Nah, dia berangkulan 2 kali dengan gubernur yang sedang diawasi oleh KPK. Itu sudah pidana. Maka kemudian tadi saya katakan dibentuk majelis kode etik, dijatuhkan hukuman bersalah berat, harus dipecat, tapi eksekusinya belum keluar, ditarik seperti itu. Jadi berarti pasal itu tidak tahu atau pasal tahu tapi ya. Oke, termasuk DPR juga membiarkan. Ya itu karena dia ikuti penindakan, tahu kasus mereka. Jadi saling menyandra di situ. Politik sandera. Jadi KPK jadikan sebagai alat politik untuk menggebuk pihak-pihak yang tidak sejalan. Ya, seperti itu. Jadi kepentingan oligarki di situ. Itulah yang tadi saya katakan. Kenapa Harun Masiku 3 tahun tidak ditangkap karena dia melibatkan partai besar seperti itu. Nah, itu Setelah Firly berkasus, penangkapan Harun Masiku ditandatangani. Itu kan lucu. Lucunya itu saya 8 tahun di KPK, jadi saya koordinator penyusunan SOP KPK. Jadi saya tahu betul. Begitu tanda tangan sprindik langsung ditangkap, dikejar. Ini udah 3 tahun Mbak, keluarkan sprindik seperti itu. Seharusnya 3 tahun yang lalu sprindik itu langsung ditangkap. Itu pun karena ketuanya. Jadi wa makarullah wa khairul makirin. Manusia buat makar atau bermakar, Allah lebih canggih makar. Jadi ini satu pelajaran buat ini, sehingga persoalan sarjana tadi itu kita yakinkan masyarakat, yakinkan pemilih. Bagaimana kalau jangan karena memilih calon istri, calon suami saja istiara. Memilih pemimpin juga perlu kita lihat klarifikasi. SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, S1-nya di mana. Waktu kerja, lamar kerja, nyoba atau tidak, kemudian sehingga kemudian dilihat sampai misalnya kalau dari 9 partai yang ada semua 99 kena, ya semua kena 9. Tapi kita pilih yang paling kecil mudaratnya, partai apa misalnya begitu. Baru kemudian kita lihat calegnya, kita lihat sampai kemudian dapat 2 yang sama nilainya, istihara di situ seperti itu. Nah itu Ustaz, sebab kalau misalnya kan dalam kaidah fikih itu tidak dapat semuanya, tidak pasang semuanya. Jadi kita pilih yang paling kecil mudaratnya dalam konteks ini. Kalau tidak, mereka bisa sampai 2045. Kalau 2024 kita lolos lagi, 2045 Indonesia itu negara komunis atau negara kapitalis. Nah, tadi menarik. Saya mungkin mau tanya ke Pak Sarjana Pemret. Kalau saya baca ada kesan seperti Firly ini jadi tubal. Di awal kan dia nggak bisa digoyang manapun. Setelah digoyang, komisioner 4 orang itu bikin konpres, dan bahasanya ya Firly ini memang sejak awal bermasalah. Bahkan dia mengamputasi pimpinan KPK yang lain dengan cara Anda penindakan saja, Anda pencegahan saja, dia nggak boleh saling mengawasi. Lalu kita lihat juga dalam presiden langsung pecat, ya kan? Bahkan banyak pihak yang selama ini barangkali membackup, kali ini Firly biarin sendiri aja. Ini dia, kan ini yang menarik. Firly lalu sudah sampaikan, dulu udah bermasalah. Jadi ketua pun banyak masalah, pakai helikopter lah, ini segala macam. Kok aman-aman saja kan gitu ya? Nyaris tidak tersentuh. Kok sekarang tiba-tiba tersentuh? Nah, jangan lupa kejadian ini adalah setelah MK, ya, MK putusan bla, lalu terjadilah perubahan patologi politik, ya kan? Nah, dia menyatakan ada sekondat satu koalisi, terus koalisi itu mulai pecah dan panas, ya. Nah, disitulah jadi Firly KPK apapun di negeri ini pasti ada faktor politik, nggak bisa dihindari. Dia kan perlu politik. Nah, kita lihat, dan itu heran, bagaimana orang ini udah jelas dilaporkan oleh KPK bahwa bermasalah, dipilih secara aklamasi jadi ketua KPK, berbuat begini nggak ada yang berani menyentuh, tiba-tiba kok jadi. Nah, karena faktornya sudah selesai. Kita tahu bahwa ya tadi kan Paulus sudah sampaikan, Firly kan orang dari daerah Sumatera Selatan, Sumsel, yang maksudkan waktu itu adalah ketika masih Kapolri pun Tito
orang satu. orang satu daerah Tito kan gitu ya. Lalu di backup lagi oleh ya kita tahu sekarang yang sudah 7 tahun jadi kepala lembaga nasional nggak ganti-ganti ya. Nah sekarang ini kan posisi lagi konflik ini. Konflik dua kekuatan ini membuat Firly ini kehilangan dukungan yang kuat gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana struktur kekuasaan itu berubah secara dramatis. Yang tadinya kocauan, sekarang di mana ada si capres lalu diikuti sehingga lalu jadi buyar lagi dan seperti itu. Berarti Bro Sarjanal ini bukan versus Karyoto versus Firly, bukan? Nggak sederhana itu kita lihat. Oh ini tidak ada di negeri ini yang sifatnya hanya tadi kan lo bilang ini geng. Jadi geng A lawan geng B. Nah ini terjadi suatu pertarungan siapa yang kuat. Makanya sampai hari ini tadi kata Pak Ilham, Firly sudah jadi tersangka tapi tadi tahan kan ya. Iya. Dan juga tidak pakai baju Tahanan. tahan. Berarti bukan perang bintang lagi ya? Ini udah tadi ini perang geng. Perang. Nah geng yang mana kita tahu. Nah yang berbahaya jika tadi kata Pak Abdullah, jika pemilu ini ternyata cuma kosmetik, lipstik belaka, maka siapapun yang menang belum tentu akan bisa. Itu yang kita tuntut sama semua capres dan cawapres. Kalau you betul-betul adalah cinta sama negara ini, pastikan kalau Anda menang ini harus diselesaikan dengan tuntas. Hukum ya hukum tidak boleh diatasi oleh kekuasaan. Jadi dalam operasi intelijen kasus Firly ini, dalam operasi intelijen itu dikenal bahwa ketika seorang itu masih diperlukan, dipelihara, dijaga semua. Ketika sudah tidak diperlukan, dihabisi. Bisa berlaku sama Firly nih. Nah, itu yang sekarang terjadi. Jadi harus dihisap sepa dibuang. Seperti itu. Jadi dia harus terima. Bahwa kemudian dengan Karyoto dan lain ini kan saling menyandra. Artinya bahwa Karyoto punya satu kelebihan bahwa ketika dia di penindakan, dia tidak setuju dipaksa oleh Firly untuk menetapkan Anies sebagai tersangka karena di dalam kode etik KPK itu ada state kalimat pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu terstate seperti itu. Jadi untuk bisa menetapkan seorang sebagai tersangka berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi minimal 2 alat bukti. Nah kasus Formula E itu kan mereka pakai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu tindakan melawan hukum merugikan keuangan negara. Tindakan melawan hukum itu alasannya bahwa tidak dalam APBD. Betul. Tapi setelah saya cek itu ada dalam APBD perubahan. Sehingga berarti tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Yang kedua, audit BPK. Tidak ada kerugian negara. Sehingga kemudian tidak memenuhi unsur untuk bisa tetap tersangka. Saya 8 tahun di KPK itu paling tinggi 5 kali gelar perkara. Paling tinggi 5 kali. Ini kasus Anies itu 16 kali gelar perkara untuk memaksakan. Karena itu maka kemudian Karyoto kemudian dipecat, kemudian Direktur Penyidikan juga dipecat, dia maju ke Petun, ada dengan Ombudsman, dia menang seperti itu. Nah jadi oleh karena itu maka itu proses yang tadi sebetulnya saya itu persoalan politik bercampur dengan bisnis, oligarki, sehingga akhirnya kemudian terjadilah seperti sekarang. Jadi itu buku saya, Reformasi sudah tergadai. Reformasi yang tergadai. Kalau kita datang ke pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau sekarang ini menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah ini makin panas nih. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin diem dulu. Silakan Pak Sarjanal. Minum dulu. Jadi bagi para pemirsa yang mau ingin merchandise Sabili, ada mug, ada tote bag dan lain-lain, silakan kunjungi website kami dan juga message kami. Nanti bisa menghubungi admin untuk pemesanan. Saya boleh nimbrung ya. Jangan. Jadi kalau melihat persoalan korupsi dan kemudian KPK hari ini, kayaknya kan kita jadi frustasi bahwa penanganan korupsi di Indonesia akan selesai. Reformasi melahirkan KPK, itu kan bagus ya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, ya umur KPK udah hampir 20 tahun ya. 19. Sudah 19 tahun. Nah, kayaknya KPK ini udah karatan juga. Saya kira
Kenapa KPK karatan? Karena mungkin produsen yang memproduk KPK ini yang karatan duluan, yang mengalami korosif duluan. Sehingga kemudian pada saat terjadi perubahan, maka KPK mengalami dampak dampak efektifnya dari sebenarnya yang mengalami korosif itu pabriknya. Dalam hal ini adalah menurut saya kekuasaan, entah itu yang di legislatif, entah itu eksekutif. Sehingga kemudian apa yang kita lihat dari KPK hari ini adalah produk sistem politik itu. Saya berpikir apakah kita perlu reformasi kembali, menyambung perbincangan tadi, ada reformasi yang tergade. Apakah kita perlu tebus kembali reformasi itu? Jadi satu Ali, ketika Orde Lama pindah ke Orde Baru, maka orang Orde Baru itu teriak Orde Baru. Padahal mereka, saya tahu mereka orang-orang Orde Lama. Jadi paling teriak mati. Ketika reformasi, mayoritas anggota DPR itu masih orang Orde Baru. Sehingga kemudian undang-undang yang dilakukan itu masih tetap ada. Cita rasa sama. Cita rasa. Cuma karena reformasi euforia luar biasa, maka dibuatlah KPK itu luar biasa. Tapi kemudian ada pintu emergency exit untuk mereka. Misalnya pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Di dalam korupsi bisa pidana mati. Tapi dalam keadaan tertentu, kita baca penjelasannya, dalam keadaan tertentu, negara diserang oleh satu negara yang lain, kemudian bencana alam secara nasional. Jadi kalau kita memperlakukan hukuman mati bagi koruptor, kita undang satu negara menyerang kita dulu. Atau kita berdua bencana alam secara nasional, baru berlaku pasal ini. Kan lucu itu kan? Untuk satu orang banyak bencana dulu nih baru betul. Padahal kalau narkoba kan jelas kan, sekian kilo Ya, mati. Kenapa tidak seperti itu? Lakukan seperti itu. Tapi itulah bagaimana emergency exit. Jadi kalau begitu ada pintu keluarnya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu tadi Ustaz Jainal mengatakan bahwa tidak boleh dipilih oleh DPR, itu saya setuju. Dalam buku saya yang Jihad Memberantas Korupsi itu, Pansel itu diajukan oleh masyarakat, akademisi, orang-orang yang profesional, apa yang betul-betul beda-beda tipisnya malaikat lah. Ya, baru dikepreskan oleh presiden. Kemudian lembaga negara apa saja, apakah Polri, apakah TNI, apakah Kejaksaan, apakah KPK, apa Ombudsman, semua itu diselesaikan di Pansel. Dibawa ke DPR, hanya DPR menetapkan lolos atau tidak. Tidak ada fit and proper test DPR. Kalau lolos, ya sudah dikembali ke presiden, Kepres. Kalau tidak lolos, dikembalikan ke Pansel bilang itu. So kalau misalnya fit and proper test, maka DPR itu kan lembaga politik. Kenapa saya merasa menganggap bahwa harus ke DPR? Karena DPR ada punya kewenangan anggaran. Semua lembaga negara itu harus dibiayai oleh negara dan itu melalui APBN itu. Tapi DPR hanya melakukan pengesahan, terima atau tidak. Nah, sehingga begitu maka kita menghindari sekian banyak persen campur tangan politik. Begitu masuk ke DPR, tadi kan Abang sudah sampaikan, profil anggota DPR sedemikian rupa. Begini Pak, kalau orang berbuat salah, tentu dia tidak mungkin mengangkat anak macan. Yang dipilih adalah anak kucing. Ya, kucing itu macan nggak jauh beda tampannya, tapi beda karakternya. Segede-gede kucing nggak akan makan tuannya. Sekecil anak macan, suatu ketika dia akan makan juga. Nah, yang sekarang terjadi itu kalau menurut saya itu KPK zaman terdahulu itu adalah KPK yang salah pilih. Mereka sangka anak kucing, ternyata anak macan. Nah, maka dipastikan bahwa KPK harus ada simbol budaya kita harus ada, tapi yang dipilih adalah kucing. Sehingga tampangannya kayak macan, tapi mutunya kayak kucing. Ya, ini sekarang terjadi ini. Karena tidak lupa bahwa kita ini suka tidak suka pakai budaya Jawa. Jawa itu yang paling utama adalah budaya simbol. Yang penting ada lembaga. Bagaimana substansinya soal nanti. Ya, jangan dulu Jawa Partai misalnya ada Orde Baru, ada DPR, ada MPR, tapi diangkat, diseleksi oleh bin macam-macam. Artinya mungkin kita harus juga berpikir secara radikal bahwa negara ini akan selesai kalau dikembalikan tadi kepada rakyat, orang-orang yang kan udah masih ada itu, ya, perwakilan dan golongan. Pilih orang-orang baik. Menurut saya sejarah kita menjadi banyak orang-orang baik di zaman dulu yang pada kita karena jujur dan seterusnya. Nah, tapi sekarang kan nih sudah bercampur dengan
kepindahan macam-macam. Jadi saya kira emang kita tidak bisa lagi membangun negara dengan cara-cara yang biasa begitu. Harus ada keberanian untuk memotong, mengamputasi sistem yang salah dengan sistem yang baru. Kalau saya begitu. Berarti ini Salah satunya Ustaz, kepada capres-cawapres saya bilang yang harus dilakukan setelah terpilih, membubarkan undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, undang-undang pilkada, itu harus diubah. Jadi tidak lagi seperti sekarang. Karena hasil survei KPK 2019 itu unjuk menjadi caleg DPR pusat di Pulau Jawa. Kalau dia tokoh minimal 1M. Kalau dia tokoh misalnya Agi, Buas, itu minimal 1M. Kalau bukan tokoh itu minimal 10M. Ada 2019 itu Jawa Timur dia 3M, tidak seperti itu. Sehingga dengan begitu maka kemudian di Kalimantan Selatan itu gubernurnya itu untuk terpilih itu menghabiskan 700M. 700M. Hampir 1T. Hampir 1T ya. Hampir 1T. Apalagi presiden. Itu kan yang terdeteksi, Pak. Ya. Apalagi. Nah, iya kan. Nah, oleh karena itu maka dimulai dari partai politik. Jadi partai politik itu pemilu 55 itu diakui sebagai pemilu yang paling terbersih bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Itu partai yang membiayai caleg, bukan caleg yang membiayai. Tapi kemudian kompensasinya adalah gaji dari caleg itu saya lupa 50 atau 25 75 itu diserahkan ke partai. Kenapa? Karena partai itu yang mengelola, memutuskan menyiap kuasa dan seterusnya. Di Amerika misalnya kita kenal Joe Biden, kita kenal, tapi kita tidak tahu siapa ketua partai Republik. Kita tidak tahu siapa ketua partai Demokrat. Tidak. Kita cuma tahu presiden, wakil presiden. Karena partai itu tugasnya untuk menyiapkan. Nah kita kan tidak. Orang masuk partai karena mau jadi caleg. Orang masuk partai karena mau jadi gubernur, bupati, wali kota. Sehingga akhirnya kemudian dia tidak punya modal apa segala macam. Di partai itulah nanti kemudian untuk dapat duit seperti itu. Kalau di Amerika misalnya Presiden Carter. Presiden Carter itu petani kacang. Tapi luasnya itu pakai helikopter. Jimmy Carter itu ya. Ya Jimmy Carter. Seperti itu. Jadi dia pengusaha sudah kaya baru masuk politik. Kalau kita tidak kan. Masuk politik mau kaya. Seperti itulah terjadi kondisi Itu sekarang. ada capres yang menurut Bang Dullah sanggup dengan syarat itu untuk mengganti undang-undang pemilu dan lain sebagainya. Ada yang sanggup nggak kira-kira? Kalau nggak sanggup, nggak usah pemilu gitu kan? Siapa? Tanya sama rumput yang bergoyang. Ya, kan logikanya sangat bisa kita pahami. Jadi ketika biaya pemilu sudah sebesar itu, kemudian partai-partai nggak punya sumber dana, kan jamak saja. Kalau kemudian ketika dia menjadi menteri harus membiayai partainya. Dari mana membiayai partainya? Ya dari APBN lah yang disisihkan baik legal maupun ilegal. Jadi kalau biaya-biaya politik dan sistem politik masih seperti itu, maka korupsi adalah produk yang niscaya, yang pasti lahir dari situasi politik seperti itu. Jadi di luar negeri itu partai dibenarkan untuk punya usaha. Tapi usahanya itu Kita nggak ada subsidi dari pemerintah kan partai. tidak berkaitan dengan APBN, APBD. Jadi dalam buku saya itu saya sebutkan, misalnya mereka punya bengkel motor. Jadi anggota-anggotanya itu kemudian datang situ. Jadi tidak boleh berkaitan dengan APBD dan APBD. Kalau berkaitan APBD kembali lagi seperti itu mereka itu. Nah, sehingga kemudian mereka membiayai dirinya sendiri. Saya punya pengalaman ketika di Malaysia. Satu waktu saya lupa tahun berapa, 90 berapa itu, Mahathir dapat tantangan untuk Muktamar UMNO. Tengku Razali Hamzah itu dari Kelantan. Sehingga orang tahu bahwa nanti Tengku Razali akan kalahkan Mahathir. Kemudian selesai penghitungan suara, Tengku Razali leading. Terus kemudian kira-kira 1 jam kemudian mati lampu di hotel itu, mati lampu. 1 jam kemudian lampu nyala lagi, dihitung Mahathir menang. Jadi saya diberitahu sama teman-teman di Malaysia, kalau itu di Indonesia biasa seperti itu. Lantas akhirnya kemudian setelah itu ada yang lapor ke Mahkamah Agung bahwa Muktamar UMNO itu tidak sah karena ada peserta yang tidak lunas kartu iuran anggotanya. Ini menarik.
ini menarik. Kenapa? Karena undang-undang di Malaysia itu mau Kongres HMI, mau Kongres PI, mau Kongres UMNO, Kongres P3, Kongres apa itu harus perlihatkan kartu iuran anggotanya lunas tahun itu. Baru boleh ikut. Kalau tidak sah itu Kongres. Nah, jadi ketika sudah kalah ini maka kemudian lapor ke Mahkamah Agung. Maka disidangkan Mahkamah Agung memutuskan UMNO yang itu dibubarkan. Tidak sah. Jadi apa yang Karena iuran anggotanya enggak lunas. Iya. Jadi UMNO sekarang itu UMNO baru. UMNO lama itu dibubarkan. Jadi saya pikir kenapa kita tidak lakukan seperti itu. Misalnya saya pernah tanya Din Samsudin ketika masih ketua umum Muhammadiyah. Berapa anggota Muhammadiyah? Sekian puluh juta. Punya kartu anggota enggak? Enggak. Saya tanya itu yang Gus Mus yang waktu itu wakil dari Rois Am NU PBNU berapa tahun lalu. Berapa anggota Gus? Sekian puluh juta. Punya kartu anggota? Enggak. Penting itu. Kartu anggota itu kemudian Itu dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah ada. Itu waktu pas saya tanya dulu itu ya. saya tidak yakin sekarang punya kartu anggota, paling pengurus saja seperti itu. Nah, kalau itu maka kemudian kalau itu misalnya 1 bulan 5.000 misalnya, bayar 1 tahun 60.000. Kalau misalnya ada 20 juta saja anggota Muhammadiyah atau anggota NU, berapa miliar? Kalau di NU Muhammadiyah masih mungkin, tapi itu agak muskil. Gagasan itu diterima oleh teman-teman partai. Pemilu sudah mau jalan, karena kampanye mau nunggu urunan macet semua. Nagih aja waktunya udah kadung datang pemilunya. Ya ini untuk ke depan ya, untuk ke depan kalau kita mau memperbaiki kondisi seperti itu. Sehingga jangan sampai kemudian kita membiarkan ini keadaan berlanjut. Nah itu tambah parah. Kita harus berani ya ke amputasi tadi itu dari sistem kepartaian, sistem kenegaraan. Kan tadi saya sudah katakan bahwa berdasarkan hadis Nabi itu kita hanya menyelesaikan 2 persoalan besar, pendidikan nasional dengan reformasi birokrasi. Itu kalau itu bisa selesai dalam waktu katakanlah 10 sampai 25 tahun, insya Allah bisa. Anies sudah mengatakan bahwa kalau beliau ditakdirkan menang, 75 pegawai KPK yang dipecat itu dikembalikan. Tapi tadi bisa berubah undang-undang pemilu dan Oh iya, itu kita Dilihat. supaya Itu tadi Pak, kaitannya tadi Pak Sila sampaikan itu, dengan sistem voting seperti ini, di mana partai tidak punya uang, ya maka dia perlu oligarki, atau juga ya capres dan cawapres. Apakah memungkinkan siapapun yang terpilih besok, siapapun ini, ya, itu akan bisa independen tanpa intervensi dari oligarki? Ini mau Itu benar serius. memperjelas pertanyaan Ustadz ya, apakah Anies terbebas dari oligarki? ini lebih to the point nih. itu yang tadi saya katakan kita menggunakan kaidah fikih kan. Kaidah fikih itu adalah bahwa kalau tidak dapat semua, tidak melepaskan semua. Kalau semua baik, kita pilih yang paling terbaik. Kalau semua jelek, kita pilih yang paling kecil mudaratnya. Jadi dari 3 calon, tidak calon. Jadi yang ini, yang mana nih? Yang ini, yang ini Bang. Jadi kalau buat 3 capres ini ya kita mulai dari nomor 1 lah urutan. Jadi karena dia masuk waktu kampanye ini nggak masalah nih. Bukan, jadi mesti begini kan. Kalau pilih yang terbaik kan, atau yang paling sedikit, Mudarat. yang mana nih sekarang ada Bang? Kalau saya Anies yang paling kecil mudarat. Ya sebab apa? Saya waktu ketemu dengan Nasdem, saya katakan waktu Surya Paloh ada di Eropa. Saya bilang kalau ada Pak Surya Paloh, saya katakan kepada Pak Surya Paloh, buktikan bahwa Anda itu orang Aceh asli. Keluarkan rencong Acehnya untuk kemudian menegakkan Teuku Umar, Cilik Turo, Panglima Polim, Cut Jadi dan seterusnya. Jadi saya lihat bahwa mungkin faktor usia, faktor umur, faktor ada kesadaran seperti itu. Tapi kita lihat aja yang pasti bahwa saya ingin kalau Anies menang kembali ke 45. Kenapa? Karena Tapi berat itu Bang. iya, tapi kita harus Lobby DPR juga Bukan kuat itu. ukuran yang tadi, ukuran tentang manfaat dan mudarat di tengah masyarakat itu nggak seperti yang kita pikirkan kan. Manfaatnya mereka praktis aja kok. Nyalon bawa kaos nggak, nyalon bawa amplop nggak, itu manfaat dan manfaat langsung. Karena apa? Karena paradigma kita itu hari ini Sama adalah aja. paradigma bantuan langsung tunai. Kalau presiden atau calon sehebat apapun prospeknya, kalau nggak punya langsung tunainya, manfaatnya nggak ada. pendidikan korupsi, pendidikan anti korupsi itu tidak harus di lembaga, itu dari rumah.
beberapa tahun lalu Direktorat Pendidikan Pelayanan Masyarakat KPK melakukan acara di Semarang. Anak TK itu kemudian mereka mendongeng dari pagi sampai zuhur. Selesai itu kemudian ditugaskan ada 30-an peserta itu menulis surat kepada orang tuanya tentang apa yang mereka alami. Dari 30-an orang itu dipilih satu yang dianggap paling baik, kemudian dibacakan. Isinya begini, ya kurang lebih saya masih ingat. Ayah, ibu, apakah uang yang ayah ibu berikan untuk beli pakaian saya, beli makanan saya, beli minuman saya dari uang korupsi atau tidak? Anak TK tuh. Ya. Anak TK itu. Anak TK. Luar biasa ya. Artinya berhasil mereka mendongeng. Mendongengnya itu kan Bapak soleh itu gimana, Ibu soleh itu bagaimana, anak baik itu bagaimana, ibu itu mendongeng. Nah kalau di SMP, SMA sudah masuk pendidikan anti korupsi. Kalau di universitas kan 2 SKS seperti itu. Jadi memang harus dari rumah. Tidak bisa dari saya selalu katakan KPK 10 KPK pun tidak bisa menyelesaikan. Jadi ini korupsi harus gotong royong untuk menghadapinya bersama-sama. Tadi disebut misalnya budaya. Saya tanya sama mahasiswa saya, Anda kalau urus akte jual beli, kemana? Kecamatan kan? Pertanyaan saya, kantor kecamatan dengan rumah camat, mana dekat dengan rumah Anda? Rumah camat dekat dengan rumah saya. Anda pilih mana? Ke kantor kecamatan, naik angkot, naik apa segala macam, atau ke rumah camat? Ke rumah camat karena dekat. Nah, budaya kita bahwa datang bertamu kepada seorang pejabat tidak dianggap tidak beradab kalau tidak bawa oleh-oleh, iya kan? Mungkin bawa buah, bawa pisang, apa yang macam. Tuan rumah menganggap bahwa tidak beradab kalau tidak menerima hadiah itu, menolak. Padahal ini urusan negara, urusan pemerintah. Ya seharusnya di kantor kecamatan, bukan di rumah, seperti itu. Jadi waktu saya di KPK ada orang dari Kalimantan Timur datang, kemudian bawa biskuit apa semacam itu, kemudian bicara tentang kasus. Saya bilang maaf, kalau kasus itu ada di KPK, kita di sini silaturahmi. Ketika berpulang, maaf ini dibawa. Oh, ini kan cuma oleh-oleh. Anda mau kita punya persahabatan jalan terus atau tidak? Kalau persahabatan jalan terus, bawa pulang ini biskuit seperti itu. Jadi itu memang budaya yang harus kita lakukan sejak awal. Nah, itulah sebabnya maka saya selalu mengisahkan kisah Umar Abdul Aziz ketika dia mau perlu satu riwayat mengatakan apel, satu riwayat mengatakan delima. Kemudian kalau kita sekarang seperti ajudan bawa beberapa buah, kemudian dia cium. Sudah tanya dari mana ini? Dari sepupu kamu, sepupu jauh. Sudah bilang ya terima kasih sampaikan kepada dia. Saya tidak bisa memakan ini buah. Kata ajudan itu, kenapa Anda menolak hadiah? Nabi kan terima hadiah. Apa jawab Umar Abdul Aziz? Nabi terima hadiah karena Nabi tidak terima gaji. Saya terima gaji. Itu jelas. Sehingga kemudian di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada namanya gratifikasi. Karena itu hadis Nabi itu keras. Pejabat yang menerima hadiah sama dengan mencuri. Iya. Jadi berapa pejabat kita setiap bulan mencuri karena ulang tahun? Karena bisa teringat dengan hadis Nabi yang tadi saya ceritakan itu, ketika ada seorang pejabat negara yang tugasnya zakat, kan dapat hadiah. Bilang ini kan gak ada tugas saya, kalau kamu gak jadi pejabat dapat nggak gitu ya. Jadi emang budaya itu yang perlu dibangun, budaya anti korupsi. Jadi kita nggak bisa bicara hanya dari atas, tapi juga top down dan bottom up gitu ya. Nah, kalau kita bicara pendidikan dari Bang Lula sampaikan, kalau kita mau jujur sekarang nih ya, yang sekarang jadi pejabat ini kan umur 40, 50, 60. Artinya produk pendidikan di masa lalu. Ya relatif masih lumayan secara moralitas. Mungkin dia juga belajar hadis, mungkin juga belajar fikih, mungkin juga belajar moralitas. Jadi begitu dia masuk ke dalam dunia nyata, dunia kehidupan nyata, dunia keluarga, berpolitik dan seterusnya, udah pernah ngasih sebuah realitas, gitu ya. Yang dia tidak bisa lari dari itu karena sistemik membuat seperti itu, sehingga orang akhirnya minimal itu ya biarlah, yang penting saya tidak terlibat, gitu ya. Lebih jauh lagi, saya terpaksa harus terlibat. Lebih jauh lagi, saya harus dapat banyak dan seterusnya. Ini kan satu persoalan yang saya dulu ada seorang menteri aktivis Islam. Dia katakan begini, pokoknya ambil aja itu, ya, lalu bagikan sama umat. Ya. Daripada kita nggak diambil oleh orang lain. Karena semua orang berikut itu. Kalau kita tidak ambil, maka ya dapat orang lain. Ini juga satu hal yang sangat, saya kira memang
mesti ada dua hal. Dari secara bottom up tuh pendidikan kita dilihat betul, tapi dari secara sistemik mesti ada, saya kira tadi Bang, ya, langkah yang agak radikal gitu ya, segera untuk mengamputasi yang jelek-jelek gini, sehingga bibit jatuh tubuh ini jadi. Bibit jatuh tubuh ini kalau nih orang nanam pohon bagus, tanah subur bagus, pupuk bagus, bahan baku pohonnya bagus, tapi tidak dipagari, dimakan ayam, dipatok burung, selesai. Itu sering terjadi, Pak. Itulah kenapa sekarang saya sangat marah sama Shirley itu, sehingga di satu TV live saya katakan brengsek, sehingga ada yang kemudian WhatsApp saya, kenapa Anda dendam sekali sama Firly? Saya katakan saya 8 tahun di KPK, bagaimana saya membina, menjaga integritas mereka. Setiap hari pada asar itu kemudian membuka Pengajian di KPK. mereka minta pengajian resmi Senin Kamis, undang staf dari luar, termasuk dari Dewan Dakwah. Setelah berjalan kurang lebih 1 tahun, ada yang mengatakan, Pak Plo, kalau 2 hari saja nggak cukup buat kami, tambah lagi. Saya tambah lagi 1 hari, Senin, Rabu, Kamis. Selesai berjalan kemudian, Pak Plo, kita kan punya musola kecil, kurang lebih hampir separuh dari sini, 2/3 dari ini. Kita habis salat asar, kemudian kita buka kitab. Jadi saya mulai dengan bulu-bulu marah, karena itu kan hadis-hadis hukum. Habis bulu-bulu marah, kemudian saya lupa lagi satu. Solihin. Red Solid terakhir. Oh terakhir. Naul Autar. Pendana auto. Udah berat kajian nih. Sudah selesai Red Solid. Sampai selesai. Nah, ketika saya kemudian sudah pensiun, kemudian ada acara KPK, mereka ajak ke tempat biasa itu, mereka lanjutkan itu buku Syiar Nawawi terbaru yang saya sendiri belum baca. Itu lanjut. Ketika Firly saya datang, saya tanya, sudah tidak ada. Jadi merusak budaya yang sejak awal dibangun. Ya sampai itu pegawai KPK itu, saya tahu kalau mereka itu mau operasi OTT, saya tahu tandanya apa. Mereka duha. Duha dulu. Duha dulu barasa. Itu luar biasa. Itu loh Bang, ya maka dituduh Taliban Bang. Ini ada Taliban ini jadi otaknya yang paham dulu ada Taliban di KPK. KPK Taliban. Enggak, ini jadi menarik juga kan, kalau ranah Sabili dan umat kan di kultural itu, bahasa Bang Dullah mungkin pendidikan, kalau bahasa kita dakwah lah. Kita kan mainnya di situ. Kalau terkait dengan yang tadi perubahan cepat, saya kira itu ranahnya teman-teman partai lah. Kita mendorong teman-teman partai untuk mengambil sikap-sikap yang jelas terkait persoalan itu, agar kembali mereka itu punya khitoh perjuangannya lah gitu. Kan yang diproduk oleh umat hasil dakwah ini orang-orang terbaik nih, yang pernah masuk ke partai politik, menjadi dewan, anggota dewan, itu banyak aktivis politik. Dan bukan mereka tidak teredukasi dengan baik soal hal-hal yang haram, soal hal-hal yang halal gitu. Mereka paham itu ketika berangkat. Nah kemudian mereka punya persoalan struktural dan sistemik ya, sehingga kemudian dia berada pada keharusan politis untuk melakukan tindakan-tindakan yang dia sadari betul itu adalah sesuatu yang menurut kaidah agama hal yang haram. Tapi mereka punya pembenaran temporer, situasional itu, sehingga kemudian langkah-langkah itu diambil. Ini yang kerap kali terjadi seperti yang tadi diungkapkan Ustaz Zainal kan. Dalilnya dalil daripada diambil yang lain kita ambil. Itu kan dalil yang kemudian dipakai oleh darurat. Nah, ini yang penting juga. Ini ada Sabili ini kan banyak ini ya, kita perlu memantik pemikiran dakwah di kalangan umat. Bagaimana kemudian dakwah itu tidak sekedar transformasi normatif tentang halal dan tentang haram, tapi bagaimana dakwah itu merubah state of mind, cara berpikir, alam pikiran, sehingga kemudian beragama itu tidak terjebak pada sikap bahwa ini halal, bahwa ini haram, tapi bagaimana itu menjadi sebuah perilaku. Kan ini tahapan yang paling serius. Ya betul. Kita semua mengerti secara normatif wala taqrabuz zina, mengerti tafsirnya. Tapi bagaimana pemahaman tentang wala taqrabuz zina itu menurunkan sebuah sikap agar muncul kesalehan sosial, ngurusi janda-janda, ngurusi anak perempuan yang belum pada menikah, sehingga kemudian mereka teropenilah secara sosial ekonomi dan tidak terperosok dalam lembah perzinahan. Ini kan
kalau kita nggak mau deket itu dalam artian takut dosa itu kan normatif pemahamannya. Tapi pemahaman yang solutif, Jadi bagaimana agama itu bisa menjadi sebuah akhlak ya? betul, Yang misi utama Nabi. aktual. Jadi saya teringat kisah Yusuf. Yusuf itu beragamanya aktual, sehingga ketika dia berada di kalangan preman, dia nggak menjadi preman kok. Tetap dia adalah seorang Yusuf yang terinternalisasi nilai-nilai ilahiyah. Nah, saya berharap begitu loh. Jangan sampai Anda tadi tergoda oleh sistem itu. Ketika Yusuf digoda oleh wanita cantik, dia rela dipenjara itu. Ini etos kayak gini kok hilang itu, Bang Dullah. Ini persoalan serius kita. Ini metodologi pendidikan, Ustaz Hilal. Jadi misalnya waktu saya masih kecil diberitahu orang tua, diberitahu guru ngaji, Ustaz, tidak boleh minum bir, tidak boleh minum alkohol. Kenapa? Haram Quran. Ya udah. Tapi kalau sekarang itu kita katakan kepada murid-murid kita SD saja, nanti aja, ya apalagi SMP SMA. Jadi harus kita menjelaskan proses kerja alkohol itu. Ketika alkohol itu bekerja, kemudian memaksa jantung, beratur, kemudian darah lebih banyak daripada kapasitas pembuluh darah dan pecah pembuluh darah. Ketika pecah di otak, maka kemudian bisa langsung berbahaya. Dan sunatullah orang tidak mau takut, orang tidak mau mati. Jadi menjelaskan seperti itu. Saya waktu mengajar di Singapura, maksud saya itu saya suruh waktu hari libur Sabtu pergi ke kebun panjat kelapa. Setelah panjat kelapa kemudian saya suruh belah. Kemudian ada pintu air. Saya bilang Anda buat laporan makalah di mana Anda menemukan air di situ. Suruh cari. Bagaimana tidak ada lubang di situ, ada air dalam bagaimana seperti itu. Dan artinya bahwa itu dulu Profesor almarhum Yusuf Amir Faisal memperkenalkan tentang ide Islam dan ilmu dan Islam. Jadi ketika Islam bagaimana kita mendekatnya dari budaya, sains, teknologi sehingga kemudian mereka tanpa dogmatis dilaksanakan sehari-hari. Ya, saya kira gini, setuju gagasan seperti itu ya. Kita perlu ngomongin korupsi itu kalau kita nggak ke akarnya kan begitu, kita sudah paham bahwa itu adalah produk politik. Saya kira yang perlu dirubah adalah memang cara berpikir masyarakat. Karena melalui pemilu masyarakat punya hak untuk mengubahnya kan. Tapi jika kerusakan itu juga sudah pada level masyarakat kan itu persoalan. Ini yang tadi saya katakan, agenda dakwah hari ini penting sekali untuk menyiapkan produk dakwah yang ketika masuk ke dalam situasi yang busuk itu dia tetap bertahan dengan kebaikan. Kalau Pak Nasir kan ajarkan soal ikan yang nggak pernah asin meskipun berada di lautan yang asin. Itu kader militansi, kader dakwah seperti itu. Nah ini yang barangkali perlu kita bangun kembali cara berpikir begitu. Sekarang ini menjamur kajian-kajian fikih luar biasa. Kita harus hargai itu dan harus kita syukuri itu sebagai sebuah kemajuan yang luar biasa. Tetapi kemudian bagaimana kajian-kajian itu tidak membenturkan norma Islam dengan problem sosial keumatan yang aktual. Ini kan persoalan yang barangkali Bang Dullah punya pengalaman bagaimana kemudian terbangun nih kanal antara normativitas dengan realitas masyarakat ya. Jadi nilai keislaman itu hidup. Ya kalau di masjid orang baik kan oke. Tapi begitu di gedung DPR kita menjadi sama saja, gimana itu? Apa manfaatnya yang semua ini pernah kita pelajari itu? Sebenarnya ada dua sahabat kampung ya. Ada hal yang kita abaikan. Saya selalu gunakan rumah masyarakat. Pemimpin rumah itu satu keterkaitan. Imam itu perut dari umat perut dari ibu. Itu kan tiga kata yang berbeda tapi dari kata yang sama. Jadi maksudnya maksudnya iman. Makanya itu saya kira gini, kita harus kembalikan kecintaan kita kepada ibu ya. Kalau ibu itu lurus soleha, pasti akan diajarkan kamu jangan korupsi, jangan begini. Dia jadi pejabat, jadi apapun dia akan ingat ya, kepada nasihat ibunya. Nah sekarang kan dia masalah adalah ketika ibu-ibu kita ini di sosialita, ukurannya adalah beli tasnya apa, jalan-jalannya kemana, makannya apa, tidak lagi moral. Dulu saya tidak, saya begitu ya, nggak boleh ngambil sesuatu yang punya kita. Kalau kemudian kita kembalikan kepada orang yang punya dan seterusnya. Tapi kan sekarang enggak. Tapi ukurannya adalah bagaimana kaum perempuan kita hari ini didorong ke sektor publik, lalu kemudian sangat hedonis, semua serba instan,
dapat yang nyaman dan keren, ya. Nggak lagi melihat nilai tadi itu. Saya kira kita mungkin mesti punya program besar bersama. Gue nanti titip sama Bang Dula, dia kan dimasukin ya, Perlu Amin. Misalnya, ya itu penting bahwa dikembalikan peran ibu sebagai tiang rasa dalam rumah bangsa ini. Yang rasa Yang mana itu saya kira ini Karena itu masuk fokus pada kader inti Masyumi. Itu daurah yang betul-betul terseleksi. kita lagi ngomongin Pak ini Pak pengen sih. Maka di dalam konteks itulah ketika jadi pejabat tidak boleh lagi menyalahgunakan jabatan, tidak boleh menyalahgunakan. Jadi tahun 99 2021 teman-teman partai anak-anak muda itu saya menyarankan kepada mereka, Anda 5 periode di parlemen saja dulu, jangan masuk eksekutif. Kata mereka, kami juga belajar pengalaman eksekutif Bang. Seperti saya bilang, kalau Anda masuk eksekutif harus bersedia jadi orang gila baru masuk eksekutif. Udah kenapa? Lalu saya dia bilang orang gila. Di KPK orang gila. Ketika mau dijemput saya lari pergi naik taksi. Di kantor mau kita telepon waktu itu belum ada HP, pergi ke telepon. Wartel. Oh, telepon umum ya Pak Kawin. Telepon itu telepon. Kemudian Pak Bra kenapa telepon? Sana ada kan itu kantor. Ini urusan pribadi, bukan urusan kantor seperti itu. Jadi karena dianggap gila, tapi saya bilang hasil saya tidak ada nabi rasul yang tidak disebut gila oleh pengikutnya. Tapi saya membuktikan nabi dan rasul yang benar. Jadi kalau mau bahas korupsi mesti dia orang gila. Oke. Itu orang gila versi orang gila Pak. Dia orang gila tanda kutip, versi orang gila gitu ya. Nah, baik, ini luar biasa. Menurut kita sangat menarik ya. Dan memang tadi kita juga bahas tentang korupsi. Mungkin terakhir sebagai penutup tadi Pak Hilal sampaikan bahwa ini nggak bisa hanya sekedar untuk dari atas, tapi kita juga perlu mendorong, termasuk dia pesan-pesan buat para ustadz barangkali. Kajian-kajian mesti lebih konstruktif lagi ya dalam bangun ini. Mungkin terakhir pesan dari Pak Abdullah dalam bagi insan KPK yang hari ini dapat asa yang baru barangkali, dan juga bagi masyarakat dan para pejabat. Yang pertama, bagi soal pemberantasan korupsi dimulai dari rumah. Orang tua mengajarkan anaknya, misalnya kalau kasih uang jajan kepada SMP kelas 3 10.000, SMP kelas 1 5.000. Kemudian waktu berangkat sekolah mungkin yang adik itu berangkat duluan sehingga belum dapat uang jajan, maka titip sama abang sampai di sekolah yang sama. Pulang ibu tanya sama si abang, sama adik, Dek tadi dikasih uang jajan sama abang nggak? Iya, berapa? 3.000. Berarti si abang sudah korupsi 2.000. Jadi itu mulai dari rumah dan seperti itu. Kalau abang mau ambil pensilnya adik, Dek pinjamnya pensil adik. Selesai kembali, terima kasih Dek. Mulai dari rumah seperti itu. Sehingga dia budaya sudah membiasakan mengambil orang punya barang harus pinjam. Setelah dikembalikan menggunakan hak terus. Nah itu sampai kepada tingkat yang tertinggi. Baru kemudian penjara tidak menyelesaikan persoalan. Dalam buku saya itu saya katakan Artalite itu di penjara bisa membayar. Saya pernah di penjara beberapa kali di sel waktu mahasiswa. Jadi saya tahu kalau misalnya orang lolos, saya sudah tahu itu kenapa bisa lolos seperti itu. Jadi oleh karena itu maka begitu para pendengar siaran kita ini, kalau misalnya masih belum punya calon istri, punya calon suami, setelah tahu bahwa calon istri, calon suami dari keluarga koruptor, habis ini WhatsApp langsung putus. Kemudian bapak ibu yang punya calon mantu, kalau dari ada indikasi korupsi, itu langsung kemudian boleh itu dosa turun. bahaya ini bagaimana? Berarti itu pesan buat grup band Wali, Wan. Bikin lagi lagu cari jodoh, Wan. Tapi temanya beda, Wan. Itu ibu bapak-bapak kalau cari jodoh yang tidak korupsi itu seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau misalnya ada hajatan koruptor, jangan hadiri. Coba koruptor keluar itu disambut seperti menyambut pahlawan. Ini kan luar biasa budaya yang sesuatu. Jadi jangan hadiri. Kalau kita punya hajatan jangan undang Koruptor. Ini sponsornya koruptor gimana? Sponsor aja lah nih. Yang terakhir, kalau koruptor meninggal jangan dilayat jenazahnya. Yang dilayat. Jangan dilayat.
Waduh, Karena itu fardu kifayah, tanggung jawab keluarga. Saya sarjana eksata, baru sarjana hukum. Jadi saya mencoba untuk eksat berdasarkan hukum. Umar bin Khattab ketika khalifah, ketika jadi khalifah, orang Madinah meninggal, dia tidak melayat setelah dia tahu penyimpan rahasia Rasulullah itu mendatangi. Kalau penyimpan rahasia Nabi itu mendatangi, berarti orang itu tidak bermasalah. Maka Umar baru datang. Jika tidak, Umar datang. Jadi itu sanksi sosial. Penjara tidak berdasarkan persoalan. Kenapa Islam menetapkan kisos? Karena ada bukti. Potong tangan ada bukti. Ketua kenapa tangannya potong? Oh, dia mencuri, dia ada buktinya. Atau kalau misalnya keluarga memaafkan, kemudian terjadi. Kalau kita penjara itu kita cuma pindah tempat. Di rumah tidur di kasur, di penjara juga tidur kasur. Di rumah nonton TV, di penjara juga pakai AC lagi. pakai nonton TV ya. Di rumah ada AC, di penjara juga AC. Di rumah pakai ada istri, di penjara juga bisa disediakan. Di penjara Bandung itu suka miskin. Itu disediakan, bayar sekian juta disediakan kamar seperti itu. Kamarnya aja kan. Kamarnya aja bukan istrinya. Ya kan istri datang. Oh, disediakan kamar. Air. Penjara punya layanan gue. Asal seperti itu. Senang orang penjara. Pindah tempat. Tidak ada pengaruh sama sekali seperti itu. Karena itu ada orang yang korupsi beberapa kali. Sudah keluar korupsi lagi seperti itu. Jadi oleh karena itu sanksi sosial itu yang sangat pengaruh. Itulah hikmah filosofi dari kenapa ada hudud, ada itu barangkali. Ini menarik tadi ngomong sanksi sosial itu ya. Saya ingat waktu saya kecil Pak. Saya tinggal di Taman di Jakarta itu kecil. Itu dulu abi kecil itu kalau ada ibu-ibu nih pakai slack itu celana tapi pakai kaos yang tipis sehingga menutup tubuh. Tuh anak-anak ambil batu Pak. Sambitin, orang gila. Sehingga waktu itu ibu-ibu itu tidak berani pakai begitu, ya. Karena sangat tinggi sanksi sosial itu. Orang akan menganggap dia sebagai orang yang begitulah secara moralitas. Anak juga sama. Nah, itu kedua saya kira saya tadi nyambut maksimal. Ini appeal ya. Saya ini kan media dakwah ya. Saya kira kita sampaikan kepada para dai, para ustadz. Cobalah mulai sekarang kita mengaitkan atau mempertautkan antara dalil teks itu dengan kenyataan sosial. Jadi fikih realitas sehingga hukum Islam itu memberikan solusi terhadap persoalan. Jangan seolah-olah ini dalil satu sisi, hidup nyata sisi lain dan tidak bertemu sehingga akhirnya orang merasa dia soleh di masjid, dia infak, dia sedekah, dia haji, dia umroh. Misalnya yang sama dia tidak peduli dengan persoalan sosial seperti ini. Kalau ada peluang korupsinya nggak ada dia. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Abdullah, juga Pak Pemret dan Redpel, Firsabil ID. Jangan lupa selalu subscribe, dukung channel kami, like, follow, komen dan subscribe. Dan juga jika ingin merchandise dari Sabili, silakan menghubungi admin. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.